bil khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai materi kita, mata kuliah kita pada hari ini, bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, ya. Ada hal-hal yang ingin Bapak coba melakukan brainstorming, dalam artian supaya Anda tertarik pada materi kita hari ini. Ada satu pertanyaan yang barangkali sudah biasa dengan Anda. Hari ini kita akan belajar tentang kepemilikan harta. Tentu sebelum kepemilikan harta itu dulu yang kita bahas. Bagi Anda, harta itu apa sih sebenarnya? Harta itu apa? Apa? Sesuatu yang berharga. Berarti keluarga adalah harta, ya. Karena keluarga adalah sesuatu yang berharga. Baik, yang lain. Silakan. Sesuatu yang kita miliki. Sesuatu yang kita miliki, artinya yang dapat dimiliki. Satu lagi dari sebelah tengah. Apa itu harta menurut Anda? Satu benda. Hah? Atau nggak punya harta sama sekali? Apa harta itu? Bentuknya benda, Pak. Bentuknya benda. Baik. Oke. Bapak kira cukup kita rangkum yang tiga itu, ya. Harta itu, ya. Kalau secara umum memang pas apa yang disampaikan oleh Anda. Yang pertama adalah sesuatu yang berharga. Jadi harta itu yang berharga. Kalau tidak berharga tidak dianggap atau bahkan kita tidak mau memilikinya. Betul, ya? Betul. Yang kedua tadi adalah sesuatu yang bisa dimiliki. Bisa dimiliki. Ya. Kalaulah sesuatu, misalnya angin, bisa nggak kita miliki? Hah? Bisa kita miliki? Belum tentu bisa. Bisa jadi bisa. Misalnya bernapas, itu kan kita miliki berarti udara itu, ya. Baik, yang terakhir tadi adalah Benda. iya, berwujud dia. Jadi harta itu harus berwujud. Nah, harta ini Anda, ya, dalam konsep kepemilikan itu bisa berbeda-beda, ya. Ananda, kita materinya adalah sebagaimana yang sudah ada di hadapan kita semua, al-milkiyah al-islamiyah. Ini kalau bahasa fikihnya. Kita kan materi kita, mata kuliah kita adalah fikih muamalah. Sudah tentu kita merujuk atau bersumberkan di antaranya adalah buku-buku ulama. Buku-buku kalau bahasa pesantrennya kita kuning gitu, ya. Nah, jadi di buku itu istilahnya adalah al-milkiyah al-islamiyah. Jadi konsep kepemilikan Islam. Kalau konsep kepemilikan agama yang lain Bapak kurang ahli atau tidak mendalami bagaimana di agama itu. Tapi agama Islam, ya, sebagaimana mata kuliah kita lagi muamalah, ada tiga dimensi, ya, yaitu, ya, kepemilikan dilihat dari sudut pandang teologisnya. Ada dua, al-mutlaqah dan al-aman. Apa Anda? Yang pertama al-mutlaqah. Yang kedua al-amanah. Yang kedua adalah dilihat dari sudut pandang ekonomis. Ada dua juga sama. Yang pertama at-tam, yang kedua an-naqis. Apa at-tam? Oh, coba dibaca Anda. At-tam, an-naqis. Lalu dari sudut pandang yang terakhir, yang ketiga adalah sosialis. Ada tiga, yaitu al-khassah, al-ammah, ad-daulah. Oke. Baik, Bapak jelaskan secara singkat. Nanti akan Bapak tanyakan kepada Anda lagi untuk mencoba atau mentes sejauh mana pemahaman Anda semua dalam kelas ini. Yang pertama adalah teologis. Teologis itu, ya, kalau kita pahami secara singkat adalah yang berkaitan dengan Theo itu apa tuh? Tuhan. Berarti konsep kepemilikan dilihat dari segi ketuhanannya adalah yang pertama mutlaqah.
bahasa lainnya adalah absolut atau secara tidak bisa diganggu-gugat. Artinya apa Anda? Bahwa semua harta yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai ke langit, semuanya itu adalah milik absolut, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita semua, agama Islam. Jadi semua itu bersumber dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemilikan Allah lah semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Berarti tidak terkecuali lagi. Bahkan kita ini semua adalah miliknya Allah. Kan kita benda juga. Tadi katanya harta itu benda. Kita benda kan? Benda. Makanya ada istilahnya inna lillahi, kan istilah dari Al-Quran ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik Ananda, paham ya sampai situ ya? Absolut ya, al-mutlaqah ya. Yang kedua adalah kepemilikan relatif. Inilah yang kita pegang dalam tangan kita. Ini ingat dari sudut pandang teologis ya. Jadi relatif itu atau alamannya adalah bahwa kepemilikan kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk Allah ya, adalah bersifat aman. Baik Ananda, tampaknya sudah selesai. Bapak jelaskan semua ya. Saatnya kita di akhir-akhir perkuliahan ini, Bapak ingin memastikan bahwa Ananda ini paham, bahwa Ananda bisa mencerna kali ya, bisa memaknai atau bisa menjelaskan balik apa yang Bapak sampaikan. Baik, yang pertama ya, coba dijelaskan dulu kepemilikan, konsep kepemilikan Islam dari sudut pandang ya, ya, bagaimana? Coba Anda jelaskan dulu ya, dari sudut pandang teologis. Teologis itu seperti yang sering kita bahas, yaitu theo yang berarti itu ketuhan, tentang Tuhan. Dan tentang teologis ini ada dua macam, yaitu al-mutlaqah dan al-amanah. Al-mutlaqah itu adalah kekuasaan atau kepemilikan itu mutlak hanya milik Allah. Seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah adalah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Seperti contohnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa. Kemudian yang amanah ialah sesuatu yang kita miliki, akan tetapi itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada seseorang bertanya, ini punya siapa? Maka kita mengatakan ini milik Allah dan ini diamanahkan untuk kami, untuk saya. Untuk kita apa? Berarti ya. Contohnya kamar mandi umum. Yang ketiga adalah negara. Kepemilikan negara berarti ya. Kepemilikan negara. Yang contohnya jalan raya. Oke. Betul ya, pas ya. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Baik. Oke ya. Jadi Anda ya, barangkali cukup demikian mata kuliah kita atau materi kita hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ya bisa dijapri. Janganlah dijapri ya. Disimpan pertanyaannya, kemudian ditanyakan kembali di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas, kita tutup perkuliahan kita dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.